Welcome to our channel. Terpisahnya Provinsi Timor Timur dari Indonesia dan berdiri sebagai suatu negara bernama Timor Leste menjadi salah satu peristiwa yang kayaknya sulit dilupakan. Bagaimana tidak? Peristiwa yang menandai instabilitas politik Indonesia kala itu praktis akan selalu mengiringi perjalanan Indonesia sebagai salah satu bangsa yang dewasa. Ya, sejarah merdekanya salah satu wilayah Indonesia ini memang selalu menarik dibincang, mengingat hal tersebut dapat menjadi semacam reminder di masa-masa mendatang. Lantas bagaimana sebenarnya Timor Timur bisa memisahkan diri dari Indonesia? Dan mengapa Indonesia sampai hati melepas provinsi ke-27 tersebut? Siapkan buku catatanmu dan simak ulasannya sampai habis. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kami untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Revolusi Anyelir. Seperti diketahui, Timor Timur merupakan wilayah yang masuk ke dalam gugusan Pulau Timor di Nusa Tenggara Timur. Berbeda halnya dengan wilayah lain di Indonesia, kawasan ini dahulunya merupakan jajahan Portugis. Nah, pasca Indonesia merdeka, disusul perundingan mengenai wilayah dengan Belanda, kawasan Timor Timur tidak masuk sebagai wilayah Republik Indonesia. Ya, karena wilayah tersebut masih berstatus bagian dari Imperium Portugal bernama Timor Portugis. Akan tetapi situasi menjadi berubah tatkala revolusi Anyelir meletus di Lisboa, Portugal terjadi sekitar tahun 1974. Zaki Anwar dan kawan-kawan dalam buku Hari-Hari Terakhir Timor Timur, sebuah kesaksian tahun 2003 menjelaskan, revolusi yang dikenal pula sebagai revolusi bunga ini merubah rezim Portugal dari kediktatoran otoriter menjadi negara demokrasi. Peristiwa ini berdampak lepasnya sejumlah wilayah jajahan Portugis di Afrika dan Asia, termasuk Timor Timur. Mengutip laman Kompas pada Mei 1974, pemerintahan baru di Portugal memberi izin pendirian partai politik untuk menentukan masa depan bangsa Timor Timur lewat referendum yang terlaksana pada 13 Maret 1975. Nah, referendum menghasilkan 3 opsi: menjadi daerah otonom dalam Federasi Portugal, menjadi negara bebas dan merdeka, atau menjadi bagian dari Indonesia. Operasi Seroja. Selain 3 opsi yang tadi disebutkan, muncul gerakan politik di Timor Timur yang termanifestasikan dalam partai politik dengan tujuan berbeda-beda. Ketiganya antara lain União Democrática Timorense atau UDT, Associação Popular Democrática Timorense atau APODETI, dan Frente Revolucionário de Timor-Leste Independente atau FRETILIN. Diketahui UDT menginginkan Timor Timur tetap di bawah kekuasaan Portugal, sementara APODETI ingin berintegrasi dengan Indonesia, sedangkan FRETILIN menginginkan merdeka sebagai satu negara berdaulat. Alhasil, persaingan antara 3 parpol tersebut menimbulkan konflik berkepanjangan, membuat sebagian masyarakat mengungsi ke wilayah Indonesia. Konflik tersebut berujung pada perang saudara. Hasilnya, FRETILIN di bawah pimpinan Xavier do Amaral dan José Ramos Horta sukses memenangkan perang. Mengutip Tirto.id dalam artikelnya, upaya Indonesia mencaplok Timor Lorosai lewat Operasi Seroja pada 28 November 1975, FRETILIN mendeklarasikan kemerdekaan Timor Lorosai. Namun selang 9 hari pemerintah Indonesia atas restu Presiden Soeharto melancarkan Operasi Seroja. Sebelum Operasi Seroja dimulai, Rosian Anwar dalam buku sejarah kecil Petite Histoire Indonesia tahun 2004 menyebut Ali Murtopo memimpin pasukan dalam operasi intelijen bernama Operasi Komodo yang bertujuan untuk mengintegrasikan Timor Timur ke Indonesia. Setelahnya Operasi Seroja dilancarkan pada Desember 1975. For your information, Amerika Serikat turut mengambil peran dalam operasi ini. Alasannya bahwa Paman Sam tidak ingin Timor Timur jatuh ke dalam pengaruh komunis. Proses integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia secara resmi disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7
tahun 1976 tentang penyatuan ke dalam NKRI dan pembentukan provinsi daerah tingkat 1 yang menjadikan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 Indonesia. Kekerasan militer Indonesia. Dalam novel Orang-Orang Oetimu karya Felix Kanesi, jelas tergambar bagaimana deretan kekerasan militer Indonesia di bumi Lorosai terhitung sejak invasi pertama tahun 1975 hingga tahun 1999. Bahkan kabarnya jumlah korban tewas sulit diperkirakan secara akurat. Berdasarkan laporan Commission for Deception, Truth and Reconciliation atau CAVR, seperti dikutip Tirto, korban gugur di tim-tim setidaknya berjumlah 102.800 orang. Dari jumlah itu sebanyak 18.600 orang dibunuh atau hilang dan sekitar 84.000 meninggal karena kelaparan atau sakit parah. Angka barusan hanya mewakili perkiraan minimum dari CAVR yang temuannya diklaim ilmiah. Komisi kebenaran tersebut juga menyatakan pasukan Indonesia harus bertanggung jawab atas sekitar 70% dari kekerasan tersebut. Beberapa jenderal saat ini yang masih hidup disebut terlibat dalam pelanggaran HAM di Timur Timur. Menurut temuan Global Policy, nama Wiranto disebut bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat di sana selama invasi Indonesia. Selain itu ada juga nama Prabowo Subianto yang mengordinasikan pembantaian di Kraras, desa terpencil di pegunungan Timur Timur yang kala itu berjuluk Kampung Janda. Perjanjian New York. Selama 24 tahun terhitung sejak tahun 1975 hingga tahun 1999, Indonesia menduduki Timor Timur. Meski begitu, riak-riak perlawanan pro kemerdekaan Fretilin masih terjadi di sebagian wilayah disusul kekerasan militer Indonesia menghiasi hari-hari rakyat Timor Timur yang penuh derita. Dalam sebuah arsip bertajuk East Timor Revisited Fort Kissinger and the Indonesian Invasion 1975-76, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan sejumlah negara di dunia tidak mengakui klaim Indonesia atas Timor Timur. Selain karena pendekatan pemerintah Indonesia yang cenderung militeristik, PBB berdalih bahwa Portugal sebagai kekuatan administrasi yang sah bagi Timor Timur. Mengutip laman Kompas, setelah upaya-upaya yang dilakukan untuk meredakan konflik tak kunjung berhasil, Indonesia membawa persoalan Timor Timur ke PBB, terutama setelah rezim Soeharto jatuh dan digantikan oleh B.J. Habibie. Markus Benzing dalam buku Midwiving a New State, The United Nations in East Timor mengatakan pada 5 Mei 1999 dicapai kesepakatan antara Indonesia dan Portugal untuk membuat perjanjian referendum tim-tim. Nah, perjanjian inilah yang dikenal sebagai New York Agreement. Disusul PBB membentuk United Nations Mission in East Timor atau UNAMED untuk mengawal kesepakatan tersebut. Menolak otonomi khusus. Desakan dan kecaman dunia internasional terhadap pemerintah Indonesia mengalir begitu keras terlebih usai pecahnya tragedi Santa Cruz pada 12 November 1991. Kendati Soeharto telah jatuh dan digantikan B.J. Habibie, pemerintah transisi tersebut tidak mampu sepenuhnya mengontrol Timor Timur. Melansir laman Liputan 6, sejumlah pelanggaran HAM yang dituduhkan asing kepada perwira TNI selama bertugas di tim-tim membuat Jakarta tidak berkutik. Alhasil, Presiden Habibie menawarkan opsi kepada rakyat Timor Timur, antara lain menerima atau menolak otonomi khusus. Kebijakan kontan tersebut dipuji masyarakat internasional meski dikritik berbagai kalangan di dalam negeri. Pro kontra penentuan nasib rakyat tim-tim terus bergulir. Namun persiapan jejak pendapat juga harus dijalankan sesuai mandat. Kelompok pro-integrasi dan pro-kemerdekaan mulai terlibat kampanye antara 14 hingga 27 Agustus 1999, diiringi bentrokan antara keduanya. Referendum. Jatuhnya Soeharto setelah 32 tahun berkuasa membangun rezim Orde Baru membawa angin segar bagi rakyat Timor Timur.
Referendum kemerdekaan yang dinanti-nantikan akhirnya terlaksana atas permintaan Presiden B.J. Habibie, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan pada 27 Januari 1999. Mengutip tirto.id, pelaksanaan referendum atau jajak pendapat berlangsung pada 30 Agustus 1999. Rakyat saat itu diberi 2 pertanyaan dalam mekanisme voting. Pertama, apakah Anda menerima otonomi khusus untuk Timor Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia? Kedua, apakah Anda menolak otonomi khusus yang diusulkan oleh Timor Timur yang menyebabkan pemisahan Timor Timur dari Indonesia? Dengan diawasi penuh oleh sedikitnya 4.000 orang asing, terdiri dari wartawan, pengamat, staf PBB, dan organisasi kemanusiaan lainnya, referendum tersebut menghasilkan antara lain dari total 438.968 suara, sebanyak 344.580 atau 78,50% memilih opsi kedua. Dengan kata lain, menolak otonomi khusus dan memilih berpisah dengan Indonesia. Sementara sisanya 94.388 suara atau 21,50% memilih bergabung ke Indonesia. Pada akhirnya provinsi ke-27 Indonesia itu pun lepas dari Indonesia dan memperoleh status resmi sebagai negara pada 20 Mei 2002. Masyarakat Timor Timur yang memilih ingin tetap jadi bagian Indonesia lantas berbondong-bondong mengungsi menyeberang ke Nusa Tenggara Timur. Itulah sejumlah fakta tentang terpisahnya Timor Timur dari Indonesia. Lantas, itukah yang dimaksud bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa? Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan? Bagaimanakah sebaiknya kita bijak memaknai peristiwa ini?